Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nur Hasanah dari kelas MN21D. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Sekarang di sini ada 4. Yang pertama, definisi akuntansi manajemen. Yang kedua, peran akuntansi manajemen. Yang ketiga, sejarah akuntansi manajemen. Dan yang keempat, tujuan akuntansi manajemen. Definisi akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Akuntansi manajemen dapat dipandang dari dua sudut. Akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe akuntansi dan akuntansi manajemen sebagai salah satu tipe informasi. Sebagai salah satu tipe akuntansi, akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Sebagai salah satu tipe informasi, akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengolahan perusahaan. Yang kedua, ada peran akuntansi manajemen. Peranan akuntansi pada umumnya dan manajemen pada khususnya sangat penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi pengambilan keputusan, para manajer, dan profesional. Akuntansi manajemen memiliki tanggung jawab dalam mediator konflik. Hal ini berarti bahwa akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan agar sumber-sumber ekonomi yang dikuasainya atau kekayaan perusahaan dapat dialokasikan dan ditransformasikan secara lebih efektif serta efisien, termasuk pula tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai aspek-aspek disfungsional yang ditimbulkan oleh konflik-konflik intra-organisasi. Yang ketiga, ada sejarah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berintikan akuntansi biaya yang dikembangkan di USA mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad 20. Pada tahap awal perkembangannya, sampai dengan tahun 1914, akuntansi manajemen berorientasi pada penentuan kos produk dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategi bagi pemimpin perusahaan dan pemakai intern lainnya. Mulai tahun 1925 dengan dikembangkannya pada modal di USA, hampir semua usaha akuntansi manajemen untuk menghasilkan informasi bagi pemakai intern kemudian dihentikan dan digantikan dengan penentuan kos sediaan atau inventory costing. Perubahan orientasi akuntansi manajemen dari penyedia informasi bagi pemakai intern atau untuk kepentingan pengambilan keputusan strategi ke penyediaan informasi keuangan bagi pihak luar perusahaan berlangsung terus sampai awal tahun 90-an. Pada tahun terakhir ini, lingkungan bisnis yang diwarnai dengan persaingan tingkat dunia yang tajam telah mengubah sifat ekonomi USA dan telah menimbulkan respon dari banyak perusahaan manufaktur di USA yang secara dramatis mengubah cara perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan bisnis mereka. Dengan perubahan ini, sistem akuntansi manajemen tradisional tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, sistem akuntansi manajemen yang baru kemudian muncul. Tren yang menyebabkan perubahan akuntansi manajemen adalah yang pertama, kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, implementasi just-in-time atau JIT manufacturing. Yang ketiga, meningkatnya tuntutan mutu. Yang keempat, meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk serta semakin pendeknya daur hidup produk. Yang kelima, diperkenalkannya Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Yang keempat, tujuan akuntansi manajemen ada 3, yaitu
Yang pertama, informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Yang kedua, informasi accounting differential atau differential accounting information. Yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information. Mungkin hanya itu dapat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.